Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin membawakan materi jenis layanan dan kegiatan pendukung bimbingan konseling yang beranggotakan 4 orang, diantaranya Melsi Silia, Fadia Nurul, Aulia Suci Ramadhani, dan saya sebagai moderator Putri Sabrina Arsam. Baik, materi bagian pertama yaitu layanan orientasi dan layanan informasi akan dibawakan oleh Kak Suci. Waktu dan tempat dipersilahkan. A. Layanan orientasi. 1. Makna layanan orientasi. Menurut Praitno 2004, orientasi berarti tatapan ke depan, ke arah, dan tentang sesuatu yang baru. Berdasarkan arti ini, layanan orientasi bisa bermakna suatu layanan terhadap siswa baik di sekolah maupun di madrasah yang berkenan dengan tatapan ke depan, ke arah, dan tentang sesuatu yang baru. 2. Tujuan layanan orientasi. Layanan orientasi bertujuan untuk membantu individu agar mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau situasi yang baru. Dengan perkataan lain, agar individu dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari berbagai sumber yang ada pada suasana atau lingkungan baru tersebut. Ketiga, isi layanan orientasi. Isi layanan orientasi adalah berbagai hal berkenan dengan suasana, lingkungan, dan objek-objek yang baru bagi individu. Hal-hal tersebut melingkupi bidang-bidang A. Pengembangan pribadi, B. Pengembangan hubungan sosial, C. Pengembangan kegiatan belajar, D. Pengembangan karir, E. Pengembangan kehidupan keluarga, dan F. Pengembangan kehidupan beragama. Teknik layanan orientasi. Yang pertama itu format lapangan, kedua format klasikal, ketiga format kelompok, keempat format individual, dan kelima format politik. Bagian 5, kegiatan pendukung. Layanan orientasi yang pertama aplikasi instrumentasi dan himpunan data pengungkapan masalah individu melalui instrumen tertentu. Misalnya tes dapat menjadi bahan pertimbangan untuk layanan orientasi, terutama untuk menetapkan isi layanan dan sekaligus individu yang akan menjadi peserta layanan. Yang kedua itu konferensi kasus. Konferensi kasus harus dapat diarahkan untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang perlu dijadikan fokus atau isi layanan. Ketiga, kunjungan rumah. Untuk hal-hal tertentu apabila memang diperlukan, konselor atau pembimbing biasa melakukan kunjungan rumah untuk lebih mendalami data siswa atau untuk cross-check data sesuai dengan kebutuhan layanan. Keempat, alih tangan kasus. Kegiatan ini dilaksanakan apabila keadaan kurang terpenuhinya kebutuhan peserta layanan atau siswa oleh konselor, terutama kebutuhan di luar kewenangan konselor. Yang keenam, pelaksanaan layanan orientasi. Proses atau tahap layanan orientasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Kedua, pelaksanaan. Ketiga, evaluasi. Keempat, analisis hasil evaluasi. Kelima, tindak lanjut. Dan keenam, laporan. Bagian B, layanan informasi atau information. Yang pertama, makna layanan informasi. Menurut Winkel tahun 1991, layanan informasi merupakan suatu layanan yang berupaya memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan. Layanan informasi juga bermakna usaha-usaha untuk membekali siswa dengan pengetahuan serta pemahaman tentang lingkungan hidupnya dan tentang proses perkembangan anak muda. Yang kedua, tujuan layanan informasi. Layanan informasi bertujuan agar individu atau siswa mengetahui dan menguasai informasi yang selanjutnya dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan perkembangan dirinya. Selain itu, layanan informasi juga bertujuan untuk pengembangan kemandirian. Yang ketiga, isi layanan informasi. Informasi yang menjadi isi layanan bimbingan dan konseling sekolah atau madrasah adalah: pertama, informasi tentang perkembangan diri. Kedua, informasi tentang hubungan antar pribadi, sosial, nilai-nilai, dan moral. Yang ketiga, informasi tentang pendidikan. Yang keempat, informasi tentang dunia karir dan ekonomi. Yang kelima, informasi tentang sosial budaya, politik, dan kewarganegaraan. Yang keenam, informasi tentang agama dan kehidupan beragama beserta seluk-beluknya. 4. Teknik layanan informasi. Yang pertama itu ceramah, tanya jawab dan diskusi. Kedua, melalui media. Ketiga, acara khusus. Dan keempat, narasumber. Kelima, kegiatan pendukung. Layanan informasi. Yang pertama, aplikasi instrumentasi dan himpunan data. Kedua, konferensi kasus. Ketiga, kunjungan rumah. Dan yang keempat, alih tangan tugas kasus. Yang keenam, pelaksanaan layanan informasi. Pelaksanaan layanan informasi menempuh tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Kedua, pelaksanaan. Ketiga, evaluasi. Keempat, analisis hasil evaluasi. Kelima, tindak lanjut. Dan keenam, pelaporan. Sekian dari saya. Materi selanjutnya yaitu layanan penempatan dan penyaluran.
Makna layanan penempatan dan penyaluran adalah usaha-usaha yang membantu siswa merencanakan masa depannya selama masih di sekolah dan sesudah tamat. Kemudian, tujuan layanan penempatan dan penyaluran adalah supaya siswa dapat menempatkan diri dalam program studi akademik dan lingkungan kegiatan non-akademik yang menunjang perkembangannya serta semakin merealisasikan rencana masa depan. Selanjutnya, sisi layanan penempatan dan penyaluran. Sisi layanan penempatan dan penyaluran terbagi dua, yaitu sisi potensi diri sendiri dan kondisi lingkungan. Selanjutnya, teknik penempatan dan penyaluran. Beberapa hal yang perlu dilakukan pembimbing atau konselor sebelum melaksanakan kegiatan penempatan dan penyaluran adalah mengkaji potensi diri subjek layanan, mengkaji kondisi lingkungan dari lingkungan yang paling dekat dan mengacu kepada permasalahan subjek layanan. Yang ketiga, mengkaji kesesuaian antara potensi dan kondisi dari siswa dengan kondisi lingkungannya, serta mengidentifikasi permasalahan yang secara dinamis berkembang pada diri siswa. Dan yang keempat, mengkaji kondisi dan prospek lingkungan lain yang mungkin ditempati. Dan yang terakhir adalah menempatkan subjek ke lingkungan yang baru. Selanjutnya yaitu kegiatan pendukung layanan penempatan dan penyaluran. Beberapa kegiatan pendukung layanan penempatan dan penyaluran adalah: yang pertama, aplikasi instrumen dan himpunan data; yang kedua, konferensi kasus; yang ketiga, kunjungan rumah; dan yang keempat adalah alih tangan kasus. Selanjutnya yaitu pelaksanaan. Prosedur dan langkah-langkah layanan penempatan penyaluran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis, tindak lanjut, dan laporan. Materi berikutnya yaitu layanan penguasaan konten. Makna dari layanan penguasaan konten menurut Prayitno, layanan penguasaan konten merupakan suatu layanan bantuan kepada individu atau siswa, baik sendiri maupun dalam kelompok, untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Adapun tujuan dari layanan penguasaan konten yaitu agar siswa menguasai aspek-aspek konten tersebut secara terintegrasi. Kemudian isi dari layanan penguasaan konten yaitu pengembangan kehidupan pribadi, pengembangan kemampuan hubungan sosial, pengembangan kegiatan belajar, pengembangan dan perencanaan karir, pengembangan kehidupan berkeluarga, dan pengembangan kehidupan beragama. Layanan penguasaan konten umumnya diselenggarakan secara langsung atau bersifat direktif dan tatap muka melalui format klasikal, kelompok, atau individual. Pembimbing atau konselor secara aktif menyajikan bahan, memberi contoh, merangsang atau memotivasi, mendorong dan menggerakkan siswa untuk berpartisipasi secara aktif, mengikuti materi dan kegiatan layanan. Selanjutnya yaitu kegiatan pendukung layanan penguasaan konten. Beberapa kegiatan pendukung layanan penguasaan konten adalah: pertama, aplikasi instrumen; yang kedua, himpunan data; yang ketiga, konferensi kasus; yang keempat, kunjungan rumah; dan yang kelima, alih tangan kasus. Konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus umumnya ditempuh apabila peserta layanan penguasaan konten memerlukan tindak lanjut tertentu. Berikutnya, pelaksanaan layanan penguasaan konten. Sebagaimana layanan yang lain, pelaksana penguasaan konten juga melalui tahap-tahap. Tahap-tahapnya yaitu menetapkan subjek, menetapkan dan menyiapkan konten yang akan dipelajari secara rinci, menetapkan proses dan langkah-langkah layanan, menetapkan dan menyiapkan fasilitas layanan, termasuk media dengan perangkat keras dan lunaknya, dan menyiapkan kelengkapan administrasi. Makna layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan bermakna layanan yang diselenggarakan oleh seorang pembimbing atau konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengatasan masalah pribadi klien. Melalui konseling perorangan, klien akan memahami dirinya sendiri, lingkungan yang dialaminya, kekuatan dan kelemahan dirinya, serta kemungkinan upaya untuk mengatasi masalahnya. Adapun tujuan layanan konseling perorangan.
Di antaranya, agar klien mampu memahami dirinya sendiri, lingkungannya, permasalahan yang dialami, kekuatan dan kelemahan dirinya, sehingga klien mampu mengatasinya. Dengan perkataan lain, layanan konseling perorangan bertujuan untuk mengataskan masalah yang dialami oleh klien. Isi layanan konseling perorangan berbeda dengan layanan konseling lainnya. Seperti disebutkan di atas, isi layanan konseling perorangan tidak ditentukan oleh konselor atau pembimbing sebelum proses konseling dilaksanakan. Dengan perkataan lain, masalah yang dibicarakan dalam konseling perorangan tidak ditetapkan oleh konselor sebelum proses konseling dilaksanakan. Masalah yang akan dibicarakan atau yang menjadi isi layanan konseling perorangan sebaiknya ditentukan oleh peserta layanan atau siswa sendiri dengan mendapat pertimbangan dari konselor. Masalah-masalah yang bisa dijadikan isi layanan konseling perorangan mencakup masalah-masalah yang berkenaan dengan bidang pengembangan pribadi, bidang pengembangan sosial, bidang pengembangan pendidikan atau kegiatan belajar, bidang pengembangan karir, bidang pengembangan kehidupan berkeluarga, dan bidang pengembangan kehidupan beragama. Adapun teknik layanan konseling perorangan. Implementasi teknik layanan konseling perorangan merujuk kepada teknik-teknik konseling. Konseling yang efektif bisa diwujudkan melalui penerapan berbagai teknik secara tepat. Melalui perorangan teknik tersebut, konselor atau pembimbing dapat mewujudkan konseling yang efektif sehingga dapat pula mengembangkan dan membina klien atau siswa agar memiliki kompetensi yang berguna bagi mengatasi masalah-masalah yang dialaminya. Untuk mencapai tujuan layanan juga perlu diterapkan teknik-teknik sebagai berikut. Ada 23 teknik layanan konseling perorangan, di antaranya sebagai berikut. Kegiatan pendukung layanan konseling perorangan. Sebagaimana layanan-layanan yang lain, layanan konseling perorangan juga memerlukan kegiatan pendukung. Adapun kegiatan pendukung layanan konseling perorangan, yang pertama itu aplikasi instrumentasi. Dalam layanan konseling perorangan, hasil instrumentasi baik berupa tes maupun non-tes dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung dalam layanan. Yang kedua, himpunan data. Seperti halnya hasil instrumentasi, data yang dijadikan pertimbangan untuk memanggil siswa juga dapat dijadikan konten yang diwacanakan dalam layanan konseling perorangan. Yang ketiga itu konferensi kasus. Seperti dalam layanan-layanan yang lain, konferensi kasus bertujuan untuk memperoleh data tambahan tentang klien dan untuk memperoleh dugaan serta kerjasama dari berbagai pihak, terutama pihak yang diundang dalam konferensi kasus untuk pengatasan masalah klien. Keempat, kunjungan rumah. Seperti halnya konferensi kasus, kunjungan rumah juga bertujuan untuk memperoleh data tambahan tentang klien. Selain itu, juga untuk memperoleh dukungan dan kerjasama dari orang tua dalam rangka mengataskan masalah klien. Kelima, alih tangan kasus. Tidak semua masalah yang dialami individu atau siswa menjadi kewenangan konselor atau pembimbing untuk menanganinya. Dengan perkataan lain, tidak semua masalah yang dialami klien atau siswa berada dalam kemampuan konselor. Pelaksanaan layanan konseling perorangan juga menempuh beberapa tahap kegiatan. Yang pertama itu perencanaan, yang meliputi kegiatan mengidentifikasi klien, mengatur waktu pertemuan, mempersiapkan tempat dan perangkat teknis penyelenggara layanan, menetapkan fasilitas layanan, dan yang terakhir menyiapkan kelengkapan administrasi. Yang kedua, pelaksanaan yang meliputi kegiatan menerima klien, menyelenggarakan penstrukturan, membahas masalah klien dengan menggunakan teknik-teknik, mendorong pengatasan masalah klien atau bisa digunakan teknik-teknik khusus. Yang terakhir, memantapkan komitmen klien dalam pengatasan masalahnya serta melakukan penilaian segera. Yang ketiga, melakukan observasi jangka pendek. Yang keempat, menganalisis hasil evaluasi atau menafsirkan hasil konseling perorangan yang telah dilaksanakan. Yang kelima, tindak lanjut, yang meliputi kegiatan menetapkan jenis arah tindak lanjut, mengomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak-pihak terkait, dan yang terakhir melaksanakan rencana tindak lanjut. Dan yang terakhir, laporan yang meliputi kegiatan. Yang pertama itu menyusun laporan layanan konseling perorangan, yang kedua menyampaikan laporan yang terkait, dan yang ketiga mendokumentasikan laporan tersebut.
Makna layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok merupakan suatu cara memberikan bantuan atau bimbingan kepada individu atau siswa melalui kegiatan kelompok. Dalam layanan bimbingan kelompok, aktivitas dan dinamika kelompok harus diwujudkan untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan atau pemecahan masalah individu atau siswa yang menjadi peserta layanan. Tugas utama pemimpin kelompok adalah yang pertama, membentuk kelompok sehingga terpenuhi syarat-syarat kelompok yang mampu secara aktif mengembangkan dinamika kelompok. Yang kedua, memiliki wawasan yang luas dan tajam sehingga mampu mengisi, menjembatani, meningkatkan, dan memperluas konten bahasan yang tumbuh dalam aktivitas kelompok. Tujuan layanan bimbingan kelompok. Secara umum, layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk pengembangan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi peserta layanan atau siswa. Secara lebih khusus, layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dari sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif, yakni peningkatan kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun nonverbal para siswa. Isi layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok membahas materi atau topik-topik umum baik topik tugas maupun topik bebas. Yang dimaksud dengan topik tugas adalah topik atau pokok bahasan yang diberikan oleh pembimbing atau pimpinan kelompok kepada kelompok untuk dibahas. Sedangkan topik bebas adalah suatu topik atau pokok bahasa yang dikemukakan secara bebas oleh anggota kelompok. Teknik layanan bimbingan kelompok. Ada beberapa teknik yang bisa diterapkan dalam layanan bimbingan kelompok. Yang pertama itu teknik umum. Dalam teknik ini dilakukan pengembangan dinamika kelompok. Yang kedua, permainan kelompok. Permainan dapat dijadikan sebagai salah satu teknik dalam layanan bimbingan kelompok, baik sebagai selingan maupun sebagai wahana yang memuat materi pembinaan atau materi layanan tertentu. Dan bimbingan kelompok juga memerlukan kegiatan pendukung seperti aplikasi instrumentasi. Data yang dihimpun atau diperoleh melalui aplikasi instrumentasi dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pembentukan kelompok, pertimbangan dalam menetapkan seseorang atau memilih dalam kelompok layanan, dan yang terakhir, materi atau pokok bahasan dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok. Kedua, data yang dihimpun atau diperoleh melalui aplikasi instrumentasi di atas dihimpun dalam himpunan data. Yang ketiga itu konferensi kasus. Konferensi kasus dapat dilaksanakan sebelum atau setelah layanan bimbingan kelompok dilakukan. Yang keempat, kunjungan rumah. Kunjungan rumah dapat dilakukan sebagai pengalaman atau penanganan lebih lanjut tentang masalah siswa yang dibahas atau dibicarakan dalam layanan. Yang kelima itu alih tangan kasus. Alih tangan kasus kepada pihak lain atau pihak yang lebih berwenang harus dilakukan sesuai dengan masalah siswa dan mengikuti prosedur yang dapat diterima klien dan pihak-pihak yang terkait. Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok menempuh tahap-tahap kegiatan sebagai berikut. Ada 6 tahap, diantaranya yang pertama itu perencanaan, yang kedua itu pelaksanaan, yang ketiga itu evaluasi, yang keempat analisis hasil evaluasi, yang kelima tindak lanjut, dan yang terakhir laporan. Beberapa catatan penting. Yang pertama itu layanan bimbingan kelompok bukan sekedar kegiatan kelompok. Yang kedua itu kegiatan bimbingan kelompok bukan berarti membimbing kelompok, melainkan suatu layanan terhadap sejumlah klien atau siswa sebagai anggota kelompok agar setiap klien atau siswa memperoleh manfaat tertentu. Yang ketiga itu kegiatan bimbingan kelompok tidak sama dengan diskusi biasa atau rapat. Yang keempat itu heterogenitas dalam kelompok. Yang kelima itu layanan bimbingan kelompok tidak sekedar memberikan informasi kepada anggota kelompok. Berikut layanan konseling kelompok. Makna layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok mengikutkan sejumlah peserta dalam bentuk kelompok dengan konselor sebagai pemimpin kegiatan kelompok. Layanan konseling kelompok mengaktifkan dinamika kelompok untuk
membahas berbagai hal yang berguna bagi pribadi dan pemecahan masalah individu atau siswa yang menjadi peserta layanan. Adapun tujuan layanan konseling kelompok, nah secara umum layanan konseling kelompok adalah berkembangnya kemampuan sosial siswa, khususnya kemampuan berkomunikasinya melalui layanan konseling. Hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu sosialisasi dan komunikasi siswa diungkap dan dinamikakan melalui berbagai teknik sehingga kemampuan sosialisasi dan berkomunikasi siswa berkembang secara optimal. Nah, isi layanan konseling kelompok membahas masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota. Secara bergiliran, anggota kelompok mengemukakan masalah pribadinya secara bebas. Teknik layanan konseling kelompok. Nah, secara umum, teknik-teknik yang diterapkan dalam layanan bimbingan kelompok bisa diterapkan dalam layanan konseling kelompok. Beberapa teknik yang bisa digunakan dalam layanan konseling kelompok. Yang pertama, teknik umum atau pengembangan dinamika kelompok. Kedua, teknik permainan kelompok. Kegiatan pendukung konseling kelompok seperti halnya layanan bimbingan kelompok dan layanan lainnya. Layanan konseling kelompok juga memerlukan kegiatan pendukung seperti yang pertama aplikasi instrumentasi, kedua himpunan data, 3 konferensi kasus, 4 kunjungan rumah, dan 5 ahli tangan kasus. Nah, berikut juga ada pelaksanaan layanan konseling kelompok. Nah, lanjut ke layanan konsultasi. Makna dari layanan konsultasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor atau pembimbing terhadap seseorang pelanggan atau konsultasi yang memungkinkan memperoleh sebuah wawasan. Nah, tujuan layanan konsultasi secara umum bertujuan agar klien atau siswa dapat berkemampuan sendiri dapat menangani kondisi atau permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Pihak ketiga adalah orang yang mempunyai hubungan yang baik dengan konsultasi sehingga permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga setidaknya sebagai menjadi tanggung jawab konsulti. Nah, isi dari layanan konsulti dapat mencakup berbagai bidang pengembangan sebagaimana telah disebutkan di atas. Nah, layanan konsultasi dapat menyangkut pengembangan bidang pribadi, hubungan sosial, pendidikan, karir, kehidupan berkeluarga, dan kehidupan beragama. Nah, teknik layanan konsultasi sebagai layanan yang lain seperti yang telah disebutkan layanan konsulti juga memerlukan teknik-teknik tertentu. Nah, secara umum ada 2. Pertama, teknik umum dan kedua teknik khusus. Nah, pendukung layanan konsultasi seperti layanan yang lain. Layanan konsultasi juga memerlukan kegiatan pendukung. Kegiatan pendukung layanan konsultasi sama dengan layanan lainnya, yaitu pertama aplikasi instrumentasi, kedua himpunan data, ketiga konferensi kasus, 4 kunjungan rumah, 5 alih tangan kasus. Nah, kemudian pelaksanaan layanan konsultasi. Pelaksanaan layanan konsultasi menempuh beberapa tahap. Nah, tahap itu yang pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, 3 penilaian, 4 analisis hasil evaluasi, dan 5 tidak langsung, dan 6 laporan. Kemudian layanan mediasi. Nah, makna layanan mediasi, istilah mediasi terkait dengan istilah media yang berasal dari kata medium yang berarti perantara. Dalam literatur Islam, istilah mediasi sama dengan wasilah yang juga berarti perantara. Nah, tujuan layanan mediasi secara umum agar tercapainya kondisi hubungan yang positif dan kondisi antara klien atau pihak-pihak bertikaian atau bermusuhan dengan perkataan lain agar tercapai hubungan yang positif dan konduktif di antara siswa tertikai atau bermusuhan. Nah, isi layanan mediasi juga membahas dalam layanan hal-hal berkenaan dengan hubungan yang terjadi antara individu-individu para siswa atau kelompok-kelompok yang sedang terikai. Nah, kemudian teknik layanan mediasi dan ada juga kegiatan pendukung layanan mediasi. Nah, di mana sebagaimana yang seperti disebutkan
Layanan mediasi juga memerlukan kegiatan pendukung. Adapun kegiatan pendukung layanan mediasi, pertama juga aplikasi instrumentasi, 2 himpunan data, 3 konferensi kasus, 4 kunjungan rumah, 5 kasus alih tangan. Nah, kemudian pelaksanaan layanan mediasi. Nah, pelaksanaan layanan mediasi juga melalui proses atau tahap-tahap sebagai berikut: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut, dan laporan. Makna aplikasi instrumentasi dapat bermakna upaya pengungkapan melalui pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur atau instrumentasi tertentu, atau kegiatan menggunakan instrumen untuk mengungkapkan kondisi tertentu atas diri siswa. Kedua, Tujuan aplikasi instrumentasi adalah supaya diperolehnya data tentang kondisi tertentu atas diri klien atau siswa. Data yang diperoleh melalui aplikasi instrumentasi selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, komponen. Komponen-komponen yang terkait dan sinergi dengan aplikasi instrumentasi adalah: pertama, instrumen. Terkait dengan instrumen, ada 2 subkomponen yang tidak bisa dipisahkan, yaitu materi yang akan diungkapkan melalui instrumen dan bentuk instrumen itu sendiri. Kedua, responden. Yang dimaksud responden di sini adalah individu-individu yang mengajarkan instrumen, baik tes maupun non-tes, melalui pengadministrasian dilakukan oleh konselor atau pembimbing. Ketiga, pengguna instrumen. Yang dimaksud adalah pihak-pihak yang dapat menggunakan instrumen-instrumen tertentu sesuai dengan kewenangannya. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, konselor atau pembimbing sangat berkepentingan dengan penggunaan hasil-hasil instrumen, terutama untuk perencanaan program kegiatan bimbingan dan konseling, penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling, evaluasi proses dan hasil layanan bimbingan dan konseling. Keempat, teknik. Sebelum instrumen tertentu diterapkan, terlebih dahulu diadakan analisis yang mendalam tentang perlunya instrumen tertentu diaplikasikan terhadap siswa atau sekelompok siswa. Kesesuaian antara jenis instrumen dengan responden atau siswa, penyelenggaraan administrasi instrumen, dan penggunaan hasil instrumen sangat menentukan keberhasilan layanan. Untuk itu perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu penyiapan instrumen, pengadministrasian instrumen, pengolahan dan pemaknaan jawaban, penyampaian hasil instrumen, penggunaan hasil instrumen. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan. Proses atau tahap kegiatan adalah: yang pertama, perencanaan; kedua, pelaksanaan; ketiga, evaluasi; yang keempat, analisis hasil evaluasi; yang kelima, tindak lanjut; yang keenam, laporan. Bagian B, himpunan data. Yang pertama, makna himpunan data. Data merupakan deskripsi atau gambaran, keterangan atau catatan tentang sesuatu. Dikaitkan dengan siswa, data bisa berarti deskripsi atau gambaran, keterangan atau catatan tentang siswa. Kedua, tujuan. Bertujuan untuk memperoleh pengertian yang lebih luas, lebih lengkap, dan lebih mendalam tentang masing-masing peserta didik, dan membantu siswa memperoleh pemahaman diri sendiri. Yang ketiga, komponen. Penyelenggaraan himpunan atau pengumpulan data terkait dengan data psikologis seperti kemampuan intelektual, bakat khusus, arah minat, cita-cita hidup, dan sifat-sifat kepribadian. Kemudian data sosial seperti latar belakang keluarga siswa, status sosial siswa di sekolah atau madrasah, dan lingkungan sosial siswa. Menurut Prayitno 2004 mengelompokkan data: yang pertama data pribadi, kelompok, umum, dan khusus. Kemudian teknik. Aplikasi instrumen. Teknik ini dilaksanakan untuk memperoleh data dari sumber-sumber yang relevan, terutama individu-individu yang menjadi tanggung jawab konselor. Yang kedua, penyusunan dan penyimpanan data. Di dalam bentuk-bentuk himpunan data telah terintegrasikan hal-hal yang dikehendaki dalam penyusunan dan penyimpanannya. Sebaiknya data dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan jenis datanya. Ketiga, penggunaan perangkat komputer. Munculnya teknologi komputerisasi banyak membantu dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan sekaligus penggunaan data tertentu dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, tenaga administrasi. Ada kalanya konselor atau pembimbing di sekolah atau madrasah tidak mampu menyelenggarakan sendiri himpunan data, terutama untuk sekolah-sekolah dan madrasah yang jumlah siswanya banyak. Selain teknik-teknik tersebut, secara umum teknik pengumpulan data dapat dilakukan secara tes dan non-tes. Yang pertama, teknik tes. Tes merupakan suatu metode penelitian psikologis untuk memperoleh informasi tentang berbagai aspek dalam tingkah laku dan kehidupan psikologis seseorang dengan menggunakan pengukuran yang menghasilkan sesuatu deskripsi kuantitatif tentang aspek yang diukur.
Tes yang digunakan dalam himpunan data ada beberapa macam, yaitu tes hasil belajar atau achievement test. Yang kedua, tes kemampuan khusus atau tes bakat khusus, test of specific ability. Kemudian tes minat, tes of vocational, dan yang terakhir tes perkembangan vokasional. Tes kepribadian. Kemudian teknik non-test yang termasuk alat-alat non-test dan himpunan data adalah yang pertama, angket tertulis, kedua, wawancara, ketiga, observasi, yang keempat, autobiografi, yang kelima, anekdot, yang keenam, skala penilaian atau rating scale, yang ketujuh, sosiometri, yang kedelapan, kunjungan rumah, yang kesembilan, kartu pribadi, yang ke-10, studi kasus. Bagian 5, pelaksanaan kegiatan. Pertama, perencanaan yang mencakup kegiatan menetapkan jenis dan klasifikasi data dan sumber-sumbernya, kemudian menetapkan bentuk himpunan data, menetapkan dan menata fasilitas untuk penyelenggaraan himpunan data, menetapkan mekanisme pengisian, pemeliharaan dan penggunaan himpunan data, dan menyiapkan kelengkapan administrasi. Yang kedua, pelaksanaan yang mencakup kegiatan. Yang pertama itu mengumpulkan data dan memasukkannya ke dalam himpunan data sesuai dengan klarifikasi dan sistem etika yang ditetapkan. Kemudian memanfaatkan data untuk berbagai jenis layanan konseling, memelihara dan mengembangkan himpunan data. Ketiga, evaluasi yang mencakup kegiatan. Yang pertama itu mengkaji atau menelaah efisiensi sistematika dan penggunaan fasilitas yang digunakan. Kemudian memeriksa kelengkapan, keakuratan, keaktualan, dan kemanfaatan data dalam himpunan data. Keempat, analisis hasil evaluasi. Pada tahap ini yang dilakukan dalam melakukan analisis evaluasi terhadap hasil evaluasi berkenan, kelengkapan, keaktualan menurut penyelenggaraannya. Yang keenam, pelaksanaan kegiatan. Proses atau tahap kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan, kedua, pelaksanaan, ketiga, evaluasi, keempat, analisis hasil evaluasi, dan yang kelima, tindak lanjut, kemudian yang keenam, laporan. Konferensi kasus. Kasus bisa bermakna kondisi yang mengandung permasalahan tertentu. Dikatakan kasus karena kondisi-kondisi yang mengandung masalah tertentu hanya terjadi pada individu atau sekelompok individu tertentu saja dan tidak terjadi pada individu atau sekelompok individu lain. Secara umum, konferensi kasus bertujuan untuk mengumpulkan data secara lebih luas dan akurat serta menggalang komitmen pihak-pihak yang terkait dengan kasus atau masalah tertentu dalam rangka pemecahan masalah. Secara khusus, tujuan konferensi kasus berkenaan dengan fungsi-fungsi tertentu layanan bimbingan dan konseling. Ada 3 komponen utama dalam konferensi kasus. Yang pertama itu, kasus-kasus yang dibahas dalam konferensi kasus dapat mencakup masalah klien yang sedang ditangani oleh konselor, masalah yang dialami seseorang atau beberapa orang yang belum ditangani oleh konselor, kondisi lingkungan yang terindikasi atau berpotensi bermasalah, laporan terjadinya masalah tertentu, dan yang terakhir, isu yang patut ditanggapi dan memperoleh penanganan yang memadai. Yang kedua, peserta. Para peserta dalam konferensi kasus pada dasarnya adalah semua pihak yang terkait dengan kasus atau permasalahan yang dibahas. Yang ketiga itu, konselor atau pembimbing merupakan penyelenggara konferensi kasus mulai perencanaan, pelaksanaan, penggunaan hasil, hingga laporan secara menyeluruh. Teknik implementasi konferensi kasus dapat menerapkan beberapa teknik. Ada 3 teknik diantaranya. Yang pertama itu kelompok non-formal, yang kedua itu pendekatan normatif, dan yang terakhir pembicaraan. Pelaksanaan kegiatan konferensi kasus dapat dilakukan di mana saja, baik di sekolah dan di madrasah yang menyangkut siswa atau personel sekolah dan madrasah dan di tempat lainnya. Pelaksanaan konferensi kasus menempuh tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga evaluasi, yang keempat analisis hasil observasi, yang kelima tindak lanjut atau mempertimbangkan apakah perlu di konferensi kasus lanjutkan, dan yang terakhir laporan. Berikut kunjungan rumah. Kunjungan rumah bisa bermakna upaya mendeteksi
kondisi keluarga dalam kaitannya dengan permasalahan individu atau siswa yang menjadi tanggung jawab pembimbing atau konselor dalam bimbingan dan konseling. Kunjungan rumah dilakukan apabila data siswa umum kepentingan pelayanan bimbingan dan konseling belum atau tidak diperoleh melalui wawancara dan angket. Nah, tujuan dari kunjungan rumah untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat tentang siswa berkenan dengan masalah yang dihadapinya. Ada 3 komponen berkenan dengan kunjungan rumah. Yang pertama, kasus, yang kedua, keluarga, dan ketiga, konselor atau bimbingan. Nah, teknik, hal-hal yang berkaitan dengan teknik kunjungan rumah. Yang pertama, format, yang kedua, materi, yang ketiga, peran klien, 4, kegiatan, 5, undangan terhadap keluarga, 5, waktu, dan yang terakhir, evaluasi. Nah, pelaksanaan kegiatan sebagaimana kegiatan yang telah disebutkan di atas. Nah, pertama, perencanaan, kedua, pelaksanaan, ketiga, evaluasi, 4, analisis hasil evaluasi, 5, tindak lanjut, dan 6, laporan. Materi selanjutnya yaitu alih tangan kasus. Bagaimanapun, konselor atau pembimbing adalah manusia biasa yang selain memiliki kelebihan juga memiliki kekurangan. Tidak semua masalah siswa berada dalam pengetahuan pembimbing atau konselor untuk memecahkannya. Demikian juga tidak semua kasus atau masalah siswa berada dalam kewenangan konselor atau pembimbing untuk pemecahannya baik secara keilmuan maupun profesi. Ada kalanya kasus-kasus tertentu berada dalam kewenangan keilmuan psikologi dan penanganannya merupakan kewenangan psikolog atau psikiater. Selanjutnya, tujuan. Secara umum, alih tangan kasus atau layanan rujukan bertujuan untuk memperoleh pelayanan yang optimal dan pemecahan masalah klien secara lebih tuntas. Sedangkan secara lebih khusus, tujuan alih tangan kasus terkait dengan fungsi-fungsi bimbingan dan konseling. Apabila merujuk pada fungsi pengentasan, alih tangan kasus bertujuan untuk memperoleh pelayanan yang lebih spesifik dan menuntaskan masalah siswa. Apabila merujuk kepada fungsi pencegahan, tujuan alih tangan kasus adalah tercegahnya siswa dari masalah-masalah lain yang lebih parah. Selanjutnya adalah komponen. Ada 3 komponen pokok dalam alih tangan kasus, yaitu yang pertama adalah klien atau siswa dan masalahnya. Dalam rangka alih tangan kasus, harus dikenali masalah-masalah apa yang merupakan kewenangan konselor untuk pemecahannya dan masalah-masalah apa saja yang bukan kewenangan konselor untuk memecahkannya. Yang kedua yaitu konselor. Konselor sangat dituntut untuk mampu mengenali secara langsung keadaan keabnormalan siswa dan substansi masalah siswa. Oleh sebab itu, hanya siswa-siswa yang normal saja yang ditangani konselor. Mereka tidak normal secara fisik, mental, dan keabnormalan akut harus dialih tangankan kepada ahlinya. Dan yang ketiga yaitu ahli lain. Konselor atau pembimbing bekerja juga atas prinsip kerjasama baik sesama konselor atau pembimbing lain dan juga ahli-ahli yang terkait. Selanjutnya yaitu teknik. Beberapa hal yang terkait dengan teknik alih tangan kasus adalah: yang pertama adalah pertimbangan, yang kedua kontak, yang ketiga waktu dan tempat, dan yang keempat adalah evaluasi. Bagian selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan alih tangan kasus menempuh beberapa hal yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, dan tindak lanjut serta penyusunan laporan.